Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa orang Katolik menebah dada pada saat Ekaristi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara terkasih, mengapa kita menebah dada 3 kali ketika mengucapkan saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa, pada doa tobat saya mengaku, di awal perayaan Ekaristi atau perayaan liturgi lainnya? Dalam liturgi, menebah dada adalah simbol penyesalan atas dosa. Menebah dada juga merupakan ungkapan penyesalan diri dan ketidakpantasan di hadapan Allah. Dari pengamatan sekilas, praktek yang terjadi cukup bervariasi. Ada yang meletakkan telapak tangan di dada selama mengucapkan saya mengaku, ada yang menebah dada sekali saja ketika mengucapkan saya berdosa pertama kali, ada yang menebah dada 2 kali, selain sebagian besar umat yang sudah mempraktekkan menebah dada 3 kali ketika mengucapkan saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ditilik dari maknanya, menebah dada ternyata memiliki maksud yang luhur, yaitu ketidakpantasan di hadapan Allah dan penyesalan atas dosa. Praktek ini kita lakukan di awal perayaan Ekaristi atau perayaan sakramen dan ibadat lainnya sebagai ungkapan persiapan diri secara utuh agar pantas menghadap Tuhan untuk bermadah dan bermohon kepadanya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita melakukannya dengan sempurna agar kebaktian kita berkenan pada Allah. Kesempurnaan itu antara lain diungkapkan dengan sikap batin yang sungguh, khusyuk, dan hikmat. Serta ketika mengucapkan saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa, diikuti dengan tindakan menebah dada sebanyak 3 kali. Kita menepuk dada 3 kali pada waktu mengucapkan saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Menepuk dada, bukankah sikap itu biasanya bermakna menyatakan diri berani atau menantang? Berdosa kok bangga? Untunglah, meski secara visual tata geraknya sama, tetapi dalam tata perayaan Ekaristi tahun 2025 sudah ada pelurusan dengan penggunaan istilah menebah dada, yang berarti menampar-nampar dada karena sedih. Mengakui dosa. Kita patut bersedih jika merasa berdosa. Itulah yang mungkin juga dirasakan seorang pemungut cukai ketika menyadari diri berdosa. Ia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Sikap batin kita mungkin sama dengan pemungut cukai itu. Bahkan sikap lahir pemungut cukai itu pun boleh kita tiru. Secara khusus, kita memukul diri dalam pengertian menebah dada tadi. Itu kita lakukan dalam pernyataan tobat. Sesudah iman mengajak umat hening untuk menyadari diri, lalu menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan yang akan kita alami dalam misa. Umat sebaiknya sudah terlibat mengucapkan saya mengaku bersama imam. Jangan biarkan imam mengaku sendirian, sementara umat hanya mengekor. Begitu melihat mulut imam mulai terbuka untuk mengucapkan suku kata pertama, umat langsung membarengi saja. Maka imam dan umat bersama-sama mengakui bahwa telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Pengakuan ini tidak hanya disampaikan kepada Allah saja, tetapi juga kepada semua yang hadir. Dosa memang tidak hanya berdimensi vertikal atau terhadap Allah yang Maha Kuasa saja, tetapi juga horizontal terhadap sesama dan saudara kita.
Hubungan yang terganggu karena dosa kita hendak dipulihkan dalam perjamuan kasih ilahi. Pengakuan ini pun bersifat komuniter, maka sangat relevan dengan ciri gerejawi dari perayaan Ekaristi. Mohon pengampunan. Gereja di dunia tidak merayakan Ekaristi sendirian. Kita sebagai makhluk duniawi juga sedang merayakannya bersama para malaikat dan semua orang kudus. Maka, setelah menyadari diri berdosa, kita pun mohon kepada Santa Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus, serta kepada seluruh jemaat yang hadir agar mendoakan kita pada Allah. Yang kita mohonkan adalah belas kasih dan pengampunan dari Allah melalui imam sang pemimpin. Lalu imam menyatakan rumus absolusi singkat. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita. Absolusi ini tidak bermakna sakramental seperti dalam sakramen pengakuan. Maka imam mengucapkannya hanya dengan tangan terkatup, tanpa mengulurkan tangan dan tanpa memberi berkat salib kepada umat. Umat pun tidak perlu latah membuat tanda salib pada dirinya sendiri. Sudah sepantasnya jiwa kita yang merasa berdosa dibersihkan kembali ketika berada di hadapan Allah. Ritus ini pun diadakan agar umat merasa pantas mendekati misteri luhur yang akan mempersatukannya dengan Allah melalui santapan sabda dan tubuh darah Kristus Putranya. Apa makna tata gerak menepuk atau menebah dada dalam ritus tobat? Di awal perayaan Ekaristi, setelah membuat tanda salib dan mendengarkan pengantar dari imam, kita akan diajak untuk menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan misa yang merupakan sebuah peristiwa penyelamatan bagi kita. Imam akan memulai dengan berkata, "Saya mengaku," dan umat akan melanjutkan dengan "kepada Allah yang Maha Kuasa," dan seterusnya. Saat mengucapkan saya berdosa, saya sungguh berdosa, kita semua menepuk dada 3 kali, tepatnya waktu mengucapkan kata berdosa. Tata gerak ini diadopsi dari tradisi Yahudi memukul-mukul diri di dada yang merupakan ungkapan tak pantas dan tanda penyesalan yang mendalam. Berikut ini adalah contoh yang dapat kita temukan dalam Injil Lukas. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kita simak dan garis bawahi bahwa pemungut cukai itu memukul diri. Tata gerak memukul diri inilah yang diadopsi oleh Gereja Katolik Ritus Romawi dan disederhanakan menjadi menepuk atau menebah dada 3 kali, masih dengan makna yang sama. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama melakukan sesal atas dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh agar kita pantas ambil bagian dalam karya penyelamatan Kristus dalam Ekaristi Suci. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan iman kita ya. Salam.